Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di podcast Leader. Let's chase the dream on the right way. Sebelum mulai topik pembicaraan kita pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu nih. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, nama saya Zaskia Dia Zahra dan rekan saya Meliana Salsabila. Nah, jadi kita ini sekarang duduk di kelas 10 SMA, tepatnya di SMA Negeri 2 Cibinong. Bener banget nih, jadi aku dan Mel ini bersekolah di sekolah yang sama. Oh ya, ngomong-ngomong soal nama podcast kita sendiri adalah Leader. Nah, apa sih filosofi dari nama podcast kita? Nah, pasti kalian belum pada tahu kan? Nah, jadi leader itu artinya kita harus bisa menjadi pemimpin. Salah satunya pemimpin dalam dunia pendidikan. Seperti topik yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Bener banget tuh Mel. Dan arti dari Let's Chase the Dream on the Right Way sendiri adalah kita harus mengejar cita-cita kita dengan cara yang benar. Jangan sampai kita berbuat curang dan merugikan orang lain nih Mel dalam perjalanan menuju cita-cita kita. Oh ya Mel, belakangan ini kamu sibuk banget ya? Soalnya aku hubungin kamu itu susah banget buat ikut podcast hari ini. Nah, bener banget nih, Kia itu, minggu ini tuh bener-bener berat banget ya. Mulai dari tugas yang banyak, kemudian ada kegiatan di sekolah, terus juga belum lagi ulangan harian yang padat banget. Jadi sibuk banget deh emang. Nah, kalau Kia sendiri nih, minggu ini lagi santai-santai aja kah atau lagi sibuk banget nih? Yang pastinya sibuk dong, karena tugas sekolah kita itu banyak banget Mel. Dan juga aku menjadi anggota dari organisasi sekolah. Dan organisasi yang aku ikuti ini sedang menyiapkan sebuah acara gitu. Jadi waktu yang aku punya semakin sempit, karena harus membagi waktu antara mengurus organisasi dan juga mengerjakan tugas sekolah. Oh ya Mel, kamu pernah gak sih kepikiran untuk berhenti sekolah atau menganggap sekolah itu tidak penting? Karena tuntutan dari pendidikan itu kan berat ya Mel. Belum lagi ekspektasi dari keluarga juga berat. Nah, kamu pernah gak sih punya pemikiran seperti itu? Waduh, alhamdulillahnya belum pernah ngerasa gitu ya. Soalnya sekolah tuh dibawa enjoy aja. Seperti ketemu teman banyak, itu kan seneng banget ya. Terus juga mendapatkan ilmu baru yang pastinya bakalan bermanfaat bagi kehidupan kita nantinya. Gitu. Wah, keren banget loh pemikirannya. Kalau aku nih, aku belakangan ini ya kalau capek. Kalau nggak pengen belajar ya nggak pengen belajar. Tapi pernah suatu saat keluarga aku ini selalu memberikan kesan bahwa belajar itu penting, ilmu pengetahuan itu penting, dan pendidikan itu penting. Oleh karena itu saat ini aku berpikir bahwa bila aku capek lagi nanti, yang aku butuhkan itu adalah istirahat, bukan lari dari apa yang membuat aku capek Mel. Wah, keren banget ya Kia. Dan sebenarnya capek itu normal loh, karena tubuh kita juga pasti waktu di kegiatan yang banyak, terus juga tugas yang banyak, terus juga bakal ngerasa capek kan. Nah, tubuh kita juga perlu istirahat pastinya, tapi jangan terlalu lama nih istirahatnya, karena kita harus bangkitkan semangat kita buat lewatin ini semua. Karena yang lalu aja bisa dilewatin, masa yang kali ini gak bisa sih? Wah, keren banget loh perkataan Meli. Yang lalu-lalu aja bisa dilewatin, masa yang sekarang gak bisa sih? Nah, ini bisa dijadikan motivasi oleh para audiens. Kalau lagi ngerasa capek, ya kita bisa memikirkan bahwa ya yang lalu juga bisa kita kerjakan, masa yang sekarang gak bisa. Jadi, oh ya Mel, menurut kamu, tadi kan kita udah bahas tentang pentingnya pendidikan, pentingnya belajar, pentingnya ilmu pengetahuan, bahwa kalau kita capek pun hal penting itu harus tetap kita kerjakan. Nah, menurut kamu sendiri, kesadaran masyarakat Indonesia akan pentingnya pendidikan itu ada di tingkat mana sih Mel? Tingkat yang rendah atau malah yang tinggi? Kalau menurut aku sendiri nih ya, sayangnya Indonesia nih pendidikannya masih sangat rendah. Karena menurut the World Economic Forum
Swedia tahun 2000 tercatat bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 dan 57 negara yang disurvei di dunia. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan di Indonesia ini masih sangat terancam. Wah, sungguh memprihatinkan ya Mel. Dan kalau itu kan tadi berdasarkan data analisis ya Mel. Kalau secara langsung di kehidupan sehari-hari, kamu pernah gak sih ketemu sama orang yang kesadaran akan pendidikannya itu rendah? Bentar deh, kalau diinget-inget sih di daerahku jarang ya. Cuma aku suka baca-baca nih di internet bahwa gak sedikit orang lebih memilih untuk bekerja karena faktor ekonomi dibanding belajar. Jadi mereka harus memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Jadi ya waktu mereka terpakai buat mencari uang dibanding belajar gitu. Wah, kalau ngomong-ngomong soal faktor lain yang aku ketahui adalah faktor pergaulan dan sosial media. Karena kedua faktor ini sangat mempengaruhi pola pikir manusia nih teman-teman. Jadi kalau faktor sosial media yang biasa dilihat, konten-konten yang biasa dilihat itu yang kurang bermanfaat, dan juga lingkungan teman sebayanya yang kurang mendukung untuk meraih pendidikan setinggi mungkin, otomatis pemikiran dari orang tersebut juga akan sempit mengenai pendidikan. Jadi ya kita harus berhati-hati dalam memilih pergaulan dan konten yang kita lihat di sosial media. Nah, setuju banget tuh teman-teman. Jadi emang banyak faktor yang mempengaruhi kesadaran kita ya. Contohnya dari eksternal seperti yang disebutin Kia tadi, ada dari pertemanan, kemudian pergaulan, atau bahkan pacaran. Jangan ya, haram. Nah, terus juga ada dari faktor internal atau keluarga. Nah, itu juga bisa mempengaruhi. Nah, menurut Kia ini ada gak sih bentuk dari kesadaran seseorang, dan juga menurut Kia apa sih fungsi dari pendidikan itu? Pertanyaannya ternyata cukup berat ya teman-teman. Kalau menurut aku sendiri, salah satu sikap yang menggambarkan seseorang itu memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan adalah dia berusaha semaksimal mungkin untuk mempelajari banyak hal yang dia suka. Dia juga akan memperjuangkan untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kalau misalnya dia juga sudah menempuh pendidikan, dia akan menghargai ilmu pengetahuan yang sudah dia dapat dari pendidikan itu sendiri. Dan tadi fungsi dari pendidikan ya? Iya. Kalau fungsi dari pendidikan sendiri menurut aku yang pertama adalah membentuk watak dan kepribadian dari masyarakat. Karena generasi muda penerus bangsa Indonesia harus memiliki watak dan kepribadian yang bagus. Fungsi dari pendidikan yang lain adalah untuk meningkatkan kreativitas masyarakat. Dengan meningkatnya kreativitas masyarakat akan meningkatkan pula sumber daya manusia yang akan membangun bangsa Indonesia lebih maju lagi. Coba bayangin deh, Mel. Kalau misalnya generasi muda penerus bangsa Indonesia memiliki kesadaran akan pendidikan yang rendah, bahaya banget dong Mel. Waduh, pastinya bakalan bahaya banget ya. Kalau misalnya coba nih kita bayangin generasi penerus kita nih, generasi penerus bangsa yang pemuda yang akan nanti meneruskan bangsa ini akan kesadarannya kurang gitu tentang adanya pendidikan. Nah, itu pasti bakal bahaya banget ya. kan? Dan mutu pendidikan juga akan berkurang Mel. Betul banget. Jadi kualitas sumber daya manusia yang kompeten juga akan menurun. Nah, nantinya ini akan berpengaruh besar banget dan akan berpengaruh pada jumlah tingginya pengangguran. Saat ini ya, jumlah pengangguran di Indonesia sudah mencapai 9,1 juta. Kalau mutu pendidikan kita terus menurun, maka jumlah pengangguran juga akan semakin meningkat seiring dengan berjalannya waktu, Mel. Nah, padahal kan fungsi pendidikan itu salah satu kewajiban dan hak manusia yang harus kita jalani, bener kan? Bener banget tuh, itu wajib untuk kita jalani. Dan menurut kamu ya Mel, tadi kan sudah kita simpulkan bahwa kesadaran masyarakat Indonesia mengenai pendidikan itu masih rendah. Berarti kita harus memiliki solusi untuk menangani permasalahan tersebut. Nah, menurut pendapat Meli, solusi apa sih yang bisa membuat kesadaran akan pentingnya pendidikan di Indonesia ini meningkat? Nah, jadi menurut aku nih ada beberapa cara ya atau solusi yang bisa dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Di antaranya yang pertama, mungkin pemerintah bisa mengadakan sosialisasi kepada masyarakat yang dirasa kurang memahami dan mengetahui mengenai kesadaran pendidikan. Terus juga pemerintah bisa membuat sarana dan prasarana kepada daerah-daerah terpencil agar kita juga dapat mengawasi dan mengetahui lebih lanjut. Kemudian yang ketiga nih, kita bisa
bisa mengadakan lebih banyak kegiatan pembelajaran dan juga pendidikan di daerah terpencil dengan gratis dan tanpa dipungut biaya apapun. Wah, aku juga mau nambahin beberapa poin nih, yaitu pemerintah bisa mengadakan program beasiswa. Seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa salah satu faktor yang membuat seseorang berhenti dari melanjutkan pendidikannya adalah faktor ekonomi. Sehingga bila ada seseorang anak atau seorang pelajar yang memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan namun tidak bisa melanjutkannya karena faktor biaya, dapat menempuh pendidikan juga. Dan bagi anak-anak yang belum memiliki kesadaran akan pentingnya pendidikan, akan bisa meningkatkan kesadarannya karena pola pikir masyarakat juga akan berubah nih seiring dengan terjangkaunya biaya untuk menempuh pendidikan. Wah, keren banget ya, kita tadi udah berbincang-bincang mengenai pendidikan. Mulai dari apa itu pendidikan, kemudian fungsi dari pendidikan, contoh permasalahan yang ada di sekitar kita, bahkan sampai ke solusi loh. Udah lama juga ya kita bincang-bincang tentang pendidikan. Ya, ini udah lama banget, tapi kita keren banget ya Mel. Pasti dong. Ya, kita emang harus keren sih. Sesuai dengan nama podcast kita, leader. Kita harus menjadi pemimpin dalam dunia pendidikan ini. Jangan sampai topik yang sudah kita bicarakan hari ini Mel menjadi topik pembicaraan belaka tanpa adanya gerakan dari kita sendiri. Betul banget. Karena waktunya juga sudah berjalan terlalu lama, kita akan menutup podcast kita pada hari ini aja nih Mel. Sebelum menutup podcast pada hari ini, kita memiliki pantun terlebih dahulu untuk para audiens. Gimana Mel? Oke, jalan-jalan ke Magetan, tidak lupa membeli ketan. Sampai jumpa kami ucapkan kepada para audiens kalian. Oke, terima kasih sudah mendengarkan podcast kita pada hari ini. Saya Zaskia Dwi Azhara dengan rekan saya Meliana Salsabila. Kami pamit undur diri. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kata-kata yang kurang berkenan untuk didengar. Dan juga jangan lupa selalu ikuti protokol kesehatan dan jaga kesehatan semuanya ya teman-teman. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.